Namun pria yang memiliki sifat sangat angkuh ini masih tetap menyerang. Wanita ini bahkan dapat menangkis setiap gerakan pria ini tanpa kekerasan. Meskipun pria ini terkenal sangat kuat karena memiliki 10 cincin legendaris, gerakannya seakan-akan selalu terbaca oleh pria ini. Pria ini pun terus menyerang wanita ini menggunakan 10 cincinnya secara membabi buta. Dia pun berhasil menangkap tangan wanita itu dan kemudian menariknya. Namun saat melihat wajah wanita ini dari dekat, pria ini seakan-akan mulai jatuh cinta kepadanya. Pria ini belum pernah bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik, anggun namun juga sangat kuat. Bahkan karena terlena, dia pun dapat ditendang oleh wanita ini dengan cukup keras. Pria ini pun kemudian menyerang menggunakan 10 cincinnya ke arah wanita itu. Wanita itu pun kemudian menghindari serangan dari cincin-cincin pria itu. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata wanita ini juga bisa mengendalikan 10 cincin itu. Dia mengumpulkan 10 cincin itu dan kemudian menyerang balik ke arah si pria, membuat tubuh pria ini terlempar cukup keras ke arah pohon. Dan wanita ini kemudian mengarahkan angin ke tubuh pria itu dan melemparkannya ke dalam kolam. Setelah dikalahkan wanita cantik tadi, pria itu selalu datang ke tempat itu. Namun tidak untuk bertarung, melainkan mendekati wanita cantik itu karena dia mulai jatuh cinta kepadanya. Hubungan mereka pun akhirnya berlanjut hingga akhirnya wanita itu rela meninggalkan desanya dan menikahi pria yang awalnya ingin menaklukkan desanya itu. Hingga akhirnya wanita itu pun hamil hasil buah cinta mereka berdua. Pria yang awalnya sangat angkuh itu pun juga akhirnya mulai melembut dan fokus kepada keluarga kecilnya. Keluarga mereka nampak sangat bahagia. Dan perlahan-lahan pria ini pun mulai keluar dari dunia hitam yang selama ini dia geluti. Wanita ini sedang mengajarkan anak lelakinya bagaimana cara untuk memfokuskan pikiran dan tubuhnya. Namun di tengah-tengah latihan tiba-tiba datang sekelompok orang yang mendatangi mereka. Ternyata orang-orang itu adalah kelompok gangster musuh dari suaminya. Para gangster ini sedang mencari suaminya karena mereka ingin membalaskan dendam. Wanita itu pun maju untuk melindungi anak-anaknya. Ternyata kelompok gangster ini telah dikalahkan oleh ayah Shang-Chi. Dan mereka meminta ayah Shang-Chi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Wanita ini berkata bahwa suaminya telah berubah dan tidak lagi melakukan kejahatan. Namun sepertinya kelompok gangster ini sudah tidak mau tahu. Ketua kelompok gangster kemudian meminta wanita ini untuk membawa masuk anaknya. Namun dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan suaminya yang dahulu. Shang-Chi dan adiknya pun kemudian diminta ibunya untuk masuk karena sang ibu akan menyelesaikan urusannya dengan para gangster ini. Ternyata wanita ini akan menghadapi para gangster itu sendirian. Shang-Chi pun kemudian melihat keluar jendela. Di sini Shang-Chi baru mengetahui jika ibunya adalah seorang pendekar yang sangat hebat. Namun sayangnya selama ini kedua orang tua Shang-Chi menyembunyikan jati diri mereka. Mereka hidup layaknya keluarga normal biasa. Ternyata kelompok gangster itu membawa orang yang lebih banyak. Dan di sana Shang-Chi pun melihat ketika ibunya dibantai oleh para gangster itu. Karena jumlah gangster itu sangat banyak dan ibunya hanya sendirian. Dan Shang-Chi hanya terdiam ketakutan. Ayah Shang-Chi pun kemudian baru saja pulang ke rumahnya. Dan betapa terkejutnya ayah Shang-Chi ketika melihat rumahnya hancur lebur karena telah diserang oleh kelompok gangster